Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Afrida Official. Terima kasih sudah mengklik video ini. Bocah kecil berusia 3 tahun ini mampu memecahkan kasus pembunuhan melalui reinkarnasi. Apakah bisa ya? Gak tahu kenapa gue akhir-akhir ini suka aja dengan cerita-cerita reinkarnasi. Apakah ada atau enggak gitu ya kan. Karena selain cerita ini menarik, ternyata ada misteri-misteri menarik yang pernah terjadi di dunia yang belum kita ketahui gitu ya kan. Oke, kalau kemarin gue udah bahas tentang Christina Booth dan keluarganya di Amerika Serikat, dan kali ini langsung aja kita bahas. Jadi kisah ini gue kutip bersumber dari sebuah buku yang diterbitkan oleh salah satu dokter terkemuka sekaligus menjadi konsultan senior dalam koordinasi pelayanan kesehatan di jalur Gaza yang bernama Dr. Eli Love, di mana Dr. Eli ini pernah menyelidiki kasus menjadi salah satu saksi kehidupan tentang adanya sebuah reinkarnasi dari seorang anak yang berusia 3 tahun. Tapi identitas dari anak ini tuh udah dirahasiain guys. Ini bertujuan demi kepentingan penelitian. Jadi kita sebut aja anak ini dengan nama Raka aja lah ya, biar enak gitu. Ketika Raka ini berusia 3 tahun, dia ini tiba-tiba ngomong sama orang tuanya kalau dia ini adalah seseorang yang telah dibunuh di masa lalunya. Jadi Raka ini menjelaskan dengan orang tuanya bahwa dia bilang kalau semisal dia dibunuh dengan cara dihantam kepalanya dengan menggunakan sebuah kapak. Kebetulan orang tuanya Raka ini menganut paham atau keyakinan Druze, atau mereka biasa menyebut kaumnya dengan kaum monoteis. Jadi sebelum lanjut, gua jelasin dulu nih apa itu keyakinan Druze. Jadi keyakinan Druze ini adalah sebuah komunitas keagamaan yang muncul dari tradisi Abrahamic dan dipengaruhi oleh agama serta filsafat lainnya, termasuk filsafat Yunani. Jadi Druze ini sebagai sekte Islam Yuniar yang tidak diakui sebagai muslim. Kaum ini banyak terdapat di Lebanon dan menyebar sampai ke Israel dan Yordania, di mana ajaran mereka ini mempercayai adanya sebuah reinkarnasi. Nah, jadi reinkarnasi ini sendiri dalam bahasa Latin yang berarti lahir kembali gitu guys. Kisah ini terjadi di sebuah daratan yang bernama Golan Heights, yang merupakan salah satu daerah di Israel yang berdekatan dengan perbatasan Suriah. Karena mempercayai adanya ajaran reinkarnasi, akhirnya sang ayah dan beberapa kerabat serta tetua dari desanya ini memutuskan untuk mengunjungi sebuah komunitas yang di dalamnya ini terdapat Dr. Eli untuk memecahkan sebuah kasus dan teka-teki yang dikatakan sama si Raka. Raka dan Dr. Eli ini membuat sebuah tim untuk melakukan sebuah investigasi terkait menguak kebenaran dari kisah yang diceritakan sama si Raka. Jadi Raka ini ingat banget di mana dia dilahirkan, bagaimana dia di masa lalunya. Bahkan Raka ini yang waktu itu masih berusia 3 tahun memimpin dari adanya penelitian ini guys. Nah, kenapa dia jadi pemimpin di usianya yang masih berumur 3 tahun? Secara umurnya masih kecil banget lah ya untuk dijadikan pemimpin. Karena ya cuma dia yang tahu lokasi-lokasinya, mulai dari lokasi dia dilahirkan di mana, desanya apa, itu cuma Raka yang tahu. Maka itulah alasannya, walaupun dia masih berusia 3 tahun, masih kecil, tapi dialah yang memimpin dari sebuah penelitian ini guys. Akhirnya rombongan ini dibawa ke sebuah desa, di mana desa itu menurut pengakuannya Raka adalah tempat lahirnya dulu. Di sini terjadilah sebuah perbincangan antara masyarakat dengan grup rombongan yang dibawa sama Dr. Eli, yang mana rombongan ini bertujuan untuk menanyakan beberapa kepastian adanya kebenaran yang diucapkan sama si Raka ini benar apa enggak gitu kan. Masyarakatnya di sana itu kayak diwawancarai gitu guys. Ditanya, pernah nggak sih dulu itu ada orang yang meninggal namanya Raka gitu ya. Dia meninggal kapan, dia ini siapa, ditanya-tanya kayak gitulah lebih kurangnya masyarakat di situ. Nah, ini bertujuan untuk memastikan ceritanya Raka ini benar atau tidak. Dan masyarakatnya ini mengaku guys, kalau mereka mengetahui nama yang disebutkan tadi.
Dan dikabarkan kalau nama yang disebutkan tadi ini tuh hilang secara misteri sekitar 4 tahun yang lalu. Dan lebih mengejutkannya lagi, apa yang masyarakat jelaskan itu sama persis dengan apa yang dijelaskan sama si Raka tadi, guys. Dan gak sampai di situ aja, karena itu mungkin dianggap kebetulan, ya akhirnya Raka ini ngaku kalau semisal dia juga benar-benar ingat siapa yang telah di masa lalu. Wow. Dan pas waktu diucapin sama si Raka nama, ya warga di sana itu benar-benar terkejut karena mengetahui kalau nama orangnya masih hidup, guys. Akhirnya Raka meminta datang ke rumahnya si. Pas waktu udah sampai di rumah si Raka ini yang kala itu masih berusia 3 tahun, dia itu langsung nunjuk sambil berkata kayak gini, "Aku ingat kau dulu adalah tetanggaku, kau masih ingat kan? Kalau kau dulu pernah bertengkar dengan seseorang yang bernama Raka dengan sebilah kapak dan kau tersebut tepat di kepalaku sampai anak berusia 3 tahun bisa menjelaskan hal ini dari awal sampai akhir." Ini sih gila, mantap banget sih ini si Raka. Awalnya yang dituduh sama si Raka, dia nggak mau ngaku lah. Kayak apa sih yang diomongin sama bocah yang masih kecil, nggak tahu apa-apa, kok tiba-tiba aku dibilang. Dia ini ngeles gitu dengan apa yang dibilang sama si Raka tadi, apa yang dituduhkan sama si Raka tadi terhadap dirinya, bahwa dialah yang sudah si Raka. Tetap saja dia ini tidak mau mengakui perbuatannya itu. Tapi di sini Dokter Elin ini mengetahui gerak-gerik kalau semisal dari orang tersebut itu memiliki banyak kebohongan secara psikologinya dan menunjukkan tanda-tanda sebuah kepanikan dengan muka yang benar-benar pucat disertai gemeteran. Nah, dari situ aja Dokter Elin ini sudah bisa menilai lah ini bohong atau tidak gitu ya. Dan sampai akhirnya didesek terus, dia tetap nggak mau ngaku, guys. Raka nggak berhenti berpikir di situ aja, dan Raka ini ngajaknya untuk menunjukkan lokasi di mana menguburkan jasad si Raka. Oke, kalau semisal kamu nggak mau mengakui perbuatanmu, aku bakalan tunjukin di mana kamu mengubur jasad di masa laluku. Raka memimpin kelompoknya tersebut dan membawa juga ke sebuah ladang yang terletak di dekat rumah. Raka ini berhenti tepat di depan sebuah tumpukan batu dan Raka bilang kayak gini, "Ini dia, disinilah tubuhku dikuburkan. Tubuhku di masa lalu ada di bawah batu-batu ini." Dan Dokter Eli ini meminta untuk melakukan sebuah penggalian. Dan benar saja, di sana ditemukan sebuah kerangka tengkorak manusia yang mengenakan sebuah pakaian petani. Dan terlihat di tengkoraknya itu terdapat sebuah luka, kayak retakan gitu, guys. Yang kemudian diasumsikan kalau itu memang terkena sebuah benda yang padat gitu. Jadi kayak kehantam besi, ya kapak itu tadi. Jadi Raka yang sekarang ini juga memiliki sebuah tanda lahir berwarna merah tepat di dahinya. Jadi sebuah tanda lahir itu mengasumsikan bahwa dia telah dengan cara tepat di dahinya. Jadi Raka yang sekarang itu juga memiliki tanda lahir yang merah ya di dahinya gitu, guys. Dan itu mengasumsikan bahwa dia pernah di masa lalunya. Dan saat dia terlahir kembali, itu muncullah sebuah tanda lahir tepat di dahinya tersebut, guys, yang berwarna merah tadi. Dan akhirnya tersangka pun mengakui perbuatannya tersebut. Dia ini mengaku kalau semisal dulu memang dia orang karena sebuah pertengkaran, dan dia sama persis seperti apa yang dikatakan oleh Raka ataupun apa yang diceritakan oleh si Raka itu, dengan cara kepalanya dengan sebuah kapak. Bahkan Raka ini juga memberitahu di mana menguburkan kapak yang digunakan untuk di masa lalu. Pas waktu digali, bener kapaknya itu dikubur di sana.
Setelah kasus ini terungkap, Dokter Eli ini menanyakan kepada warganya, enaknya diapain pelakunya ini. Udah ketahuan siapa pelakunya, cuma kasusnya udah lampau atau udah lama banget. Ya mungkin udah nggak bisa dilacak lagi ini kasusnya sama pihak kepolisian. Dan warga setempat ini bilang, ya udahlah pelakunya ini nggak usah dilaporkan ke polisi. Biarkan warga setempat aja yang memberikan sanksi hukuman yang setimpal. Nah, dan sayangnya di buku tersebut tidak diceritakan bagaimana kelanjutan dari nasibnya si pelaku ini. Aduh, gila sih kasus ini. Kalian penasaran gak gimana kelanjutan dari si pelaku ini? Apa jangan-jangan pelakunya ini juga atau bagaimana? Yang tahu ceritanya silahkan komen di kolom komentar bawah. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa di-share juga ya guys ya. Oke, mungkin sekian saja video kali ini. See you next video. Dadah.